Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia yang hebat, yang soleh, solehah, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat belajar di rumah? Video kali ini kita akan belajar bersama pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran keempat dengan materi Ayo Membayar Zakat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi kalian agar channel ini dapat berkembang dan memberikan materi pelajaran yang lain ataupun info-info lainnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak manfaatnya. Selamat belajar. Ayo membayar zakat. Anak-anak Indonesia yang soleh-solehah, tahukah kalian, manusia diciptakan Allah berbeda-beda. Selain perbedaan agama, suku, adat, dan budaya, manusia memiliki perbedaan lain, yaitu jumlah banyaknya rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadanya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar pertama, kita melihat ada dua orang yang membawa tas plastik dan memberikannya kepada seseorang yang bertugas menjadi amil zakat. Apa itu amil zakat? Kita cari tahu nanti. Gambar kedua menunjukkan sebuah toko buah-buahan beserta penjual dan pembeli. Gambar ketiga menunjukkan seseorang berkemeja rapi sedang berada di depan komputernya dengan pekerjaannya. Gambar keempat, ada dua orang petani sedang menanam padi di ladangnya. Kalau kita amati keempat gambar tersebut, apa yang kalian pahami? Adakah hubungan gambar tersebut dengan zakat yang kita bahas kali ini? Memahami makna zakat. Anak-anak yang soleh-solehah, tahukah kamu apa itu zakat? Secara bahasa, zakat artinya mensucikan atau membersihkan. Maksudnya, mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Menurut istilah hukum Islam, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Mengeluarkan zakat tentu hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi kaum muslimin yang hartanya telah mencapai nisab. Bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Dalam Al-Quran, perintah zakat selalu diiringi dengan perintah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus salata wa atuz zakata warka'u marrakiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Tahukah kamu bahwasannya zakat dibagi menjadi dua macam? Yang pertama adalah zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak yang baru lahir maupun dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Bagaimana kalau bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari tidak ada, seperti beras, jagung, gandum, atau sagu?
boleh menggunakan uang sebagai pengganti makanan pokok, namun dengan jumlah nilai yang sama dengan harga makanan pokok saat zakat fitrah dibayarkan. Besarnya zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap orang atau jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa, yang berzakat dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, serta untuk memberi makan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim agar zakat fitrahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Setiap muslim wajib hukumnya untuk membayar zakat, baik itu anak yang baru lahir sampai orang yang akan meninggal. Yang kedua adalah masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Niat adalah dengan maksud menyengaja melakukan zakat fitrah. Yang kedua adalah ada muzakki, yaitu orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga ada mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat adalah ada harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah, yaitu berupa makanan pokok atau uang pengganti makanan pokok sejumlah barang atau bahan pokok yang akan digunakan untuk zakat. Kemudian kapan pelaksanaan zakat fitrah? Pelaksanaan zakat fitrah dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum subuh. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdal, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah waktu haram, yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 bulan Syawal. Demikian video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran berikutnya kita akan membahas zakat mal. Namun di akhir pembelajaran kali ini, silahkan kalian tulis dan kerjakan di buku kalian masing-masing soal latihan berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap menjadi anak soleh-solehah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.